Berkata Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habib, Ar-Rahman dan Ar-Rahim belum. Berkata Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi dalam kitab Ar-Risalatul Jami'ah Baina Ushulid Din wal Fiqh wat Tasawuf, sampai perkataan beliau Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman dan Ar-Rahim bacanya pakai tasmim, ya. Jadi tasydidnya nggak dijelasin. Itu menurut bacaan yang benar. Tapi kalau kita mau tegesin tasydidnya juga nggak apa-apa. Ar-Rahmanir Rahim boleh, tapi lebih baiknya di tasmim. Gimana tasmim itu? Ar-Rahmanir Rahim. Nah, jadi tasydidnya nggak terlalu jelas. Nah, untuk yang ngajarin anak-anak ngaji, ya, ajarin anak-anak ngaji itu baca Bismillahirrahmanirrahim benar-benar. Sebab umumnya kita dengar nih, anak-anak kecil suruh ngaji Bismillahirrahmanirrahim, ya. Karena berhentinya salah. Jadi langsung Bismillahirrahmanirrahim, ya. Jangan hanya udah pisah dengan lam. Rahman, mimnya bisa lagi sama nun. Nah, ini apa? Diperbaiki. Nah, ngajar anak-anak udah baik banget, udah bagus, ya. Tinggal diperbaiki. Ar-Rahman dan Ar-Rahim diambil atau kalimat aslinya adalah Ar-Rahmah, yang berarti rahmat. Apa itu rahmat? Rahmat adalah kelembutan pada hati yang menyebabkan anugerah dan kebaikan. Itulah. Jadi kita harus paham apa itu rahmat. Rahmat itu kelembutan pada hati yang menyebabkan dari rahmat tersebut anugerah, pemberian, hadiahnya, wal ihsan dan kebaikan. Nah, makanya Islam disuruh begitu, ya. Orang Islam agamanya, nabinya rahmatan lil alamin. Harus tafabul, ya. Harus ngeluarin, jangan nada. Wal ihsan dan kebaikan. Nah, kebaikan ini bukan berarti ngalah. Ya, orang kan udah kita ngalah aja. Enggak. Islam itu memiliki aturan. Dalam beberapa aturan kita harus mengalah. Di sisi lain kita boleh baik mengalah, bagus kalau mengalah. Di sisi lain boleh mengalah, di sisi lain enggak boleh mengalah, di sisi lain harus menang. Itu semuanya ihsan, itu semuanya kebaikan. Kapan kita wajib mengalah? Saat ada panggilan Allah dan Rasulnya atau orang tua kita, maka kita harus ngalahin semua urusan kita. Itu harus kita mengalah. Terkadang kita bagus mengalah,
ngambil hak kita, boleh di situ kita mengalah. Tapi karena boleh juga kita menuntut. Nggak harus mengalah. Terkadang kita boleh menang. Kapan kita boleh menang? Saat ada dua pilihan, mau taat atau maksiat, maka kita harus menang. Boleh menang. Nah, bukan taat dan maksiat ya. Taat dengan perkara mubah, maka kita boleh menang. Tapi kalau misalnya taat dengan maksiat, kita harus menang, nggak boleh ngalah. Makanya Islam itu melarang kita minum khamr. Apakah larangan Islam itu tidak bijaksana? Katanya Islam rahmatan lil alamin, kok melarang minum khamr, kok melarang perzinahan, kok melarang mukulin diri, kok melarang bunuh diri, kok melarang mencuri. Apa ini membatasi hak asasi manusia? Nah, ini memperbaiki manusia. Sebagai contoh, anak kita umur 3 tahun pada merokok. Orang tua yang sayang sama anak ini dibiarin apa diomelin? Katanya rahmat itu kebaikan. Iya, omelan ini kebaikan. Kalau didiemin namanya emak sama bapak bego. Apa-apa anak gua. Salah. Jadi tidaklah kebaikan itu selalu kalah, selalu mengalah. Kebaikan itu memberikan yang terbaik untuk umat. Nah, ini kalau pada diri manusia, kelembutan pada hati. Tapi tatkala nama ini disandarkan kepada Allah, maka dibuang itu kalimat riggahnya. Kalimat riggatun fil qalb dibuang karena Allah laisa kamitslihi syai'un. Allah enggak serupa dengan sesuatu apa. Maka dibuang kalimat riggah. Sama. Kita artikan Ar-Rahman dan Ar-Rahim adalah Zat yang memberi anugerah dan kebaikan. Makanya orang dikasih miskin sama Allah, kebaikan apa keburukan? Kebaikan. Orang kena musibah, kakinya ketabrak, pincang, putus kakinya. Kebaikan atau keburukan? Kebaikan. Tergantung bagaimana kita menempatkan diri kita. Ada orang dikasih kecantikan, dikasih ketampanan, dikasih kekayaan, dikasih jabatan, dikasih ilmu. Tatkala dia tidak pandai menempatkan dirinya pada nikmat tersebut, maka nikmat itu berubah menjadi musibah karena dia. Paham apa enggak? Jadi orang kaya, jadi orang cakep, pamer foto di Facebook. Rugi. Di mana-mana barang cantik itu kita punya berlian, kita nggak obral. Ada yang minta ya urusannya. Kalau kita merasa cakep, nggak ada foto kita di Facebook. Yang perempuan, merasa cakep, tapi nggak ada perempuan merasa jelek Semuanya merasa cantik. Makanya apa? Hapus pelan-pelan pelan jauhin hal-hal semacam itu. Karena ini apa? Penyebab fitnah. Ada orang dikasih kekayaan malah sombong. Rugi. Tadinya nikmat menjadi musibah. Sebaliknya orang yang jelek, yang miskin, bodoh, tapi dia tahu diri, pintar menempatkan diri, maka musibah itu menjadi nikmat untuknya. Dia miskin, dia sabar, nggak mau ngambil punya orang, nggak mau maksain diri nyari duit. Yang penting kau bisa ngaji,
tinggi, ya, maka dia beruntung. Kebaikan untuknya, walaupun secara kasat mata itu adalah musibah. Paham enggak? Nah, makanya yang hadir di majelis umumnya orang apa ya? Nah, orang kaya apa orang biasa? Orang kaya mana orang kaya? Hah? Kalau ada juga itu dua, ya. Benar apa enggak? Ini bukan nyinggung orang kaya, emang udah kebiasaan kudu disinggung. Orang kaya di mana? Merasa cukup, gue udah nyumbang masjid, pahala gue udah gede, kayak nyumbang masjid masuk surga. Belum pasti, insya Allah diterima. Kalau tanda-tanda amal yang diterima, dia nggak pernah bosan dengan ibadah. Tanda-tanda amal yang nggak diterima, dia bosan dengan ibadah. Rasa cukup dengan ibadah, tanda-tanda amal yang diterima. Tapi kalau nggak bosan-bosannya ibadah demi ibadah demi, bahwa yang apa? Insya Allah amalnya diterima. Yang di diskotik orang kaya apa orang miskin? Benar. Orang kaya ya. Kenapa bayar deh? Masjid orang miskin masuk gratis ya. Ini apa? Menandakan miskin untung apa rugi? Untung. Kalau kita kaya untung aja. Makanya bersyukur kepada Allah apapun karunia yang diberikan sama Allah. Jangan pernah mengeluh. Ya, bahkan Nabi menasehati sahabatnya, fa idza maridtum fala tatamannu al-afiyah. Kalau kalian sakit jangan pernah ngarep sembuh. Udah syukurin sakit itu. Karena dalam penyakit itu pensucian. Hapus dosa. Lihat, hayal sembuh aja nggak boleh, mana apalagi minta sembuh. Tapi ini kelasnya udah beda ya. Kalau kita kan masih pusing nyari obat, sakit perut nyari, masih nggak apa-apa. Berobat boleh, tapi kalau udah kita mencapai titik iman yang kuat kepada Allah, kalau sakit jangan harap sembuh. Nanti insya Allah kalau kita latih diri kita, insya Allah bakal sampai ke tempat tersebut. Tapi kalau kita nggak latih, nggak bakal sampai. Orang kaya yang bagus gimana? Udah kaya, dermawan, menghidupkan syiar Islam, itu orang kaya yang beruntung. Nggak pernah kenal diskotik, nggak kenal bioskop. Masuk bioskop caranya gimana dia nggak tahu. Masuk diskotik gimana caranya dia nggak tahu. Ini orang kaya beruntung, dunianya beruntung, akhiratnya paling enak. Jadi yang dicintai oleh Allah itu bukan orang kaya atau bukan orang miskin, tapi yang dicintai oleh Allah adalah orang yang pintar menempatkan dirinya, baik dia kaya ataupun miskin. Yang paling kebelangsa orang miskin, udah miskin gak mau ngaji. Udah miskin megang gitar pinggir jalan ngereng. Ya, udah miskin di dunia, miskin di akhirat. Maka kita bersyukur ya, andai kata ada yang kaya atau ada yang miskin ngaji, alhamdulillah. Jadi kekayaan dan kemiskinan itu bukan jaminan. Jangan dikira orang kaya berarti disayang sama Allah, enggak. Firaun kaya disayang, Korun kaya disayang. Sampai sekarang orang barang untuk harta karun ya. Saking banyaknya hartanya kok Korun. Yang megang kuncinya aja, yang megang kunci gudangnya Korun itu 40 orang. Bukan 40 gudang ya, 40 orang. Satu orang bisa berapa bawa kunci? Gudangnya doang. Datang Nabi Musa alaihissalam minta sumbangan. Wah, saya alasannya ditelan sama Allah. Tuhan nyuruh bumi telan tuh hartanya Firaun. Hartanya Korun. Telan sama Allah. Makanya kalau ada penemuan di bawah bumi dibilangnya harta
harta karun sebenarnya ya. Kan orang kita nih lebih mudah kalau pakai bahasa masing-masingnya. Harta karun. Ini harus kita perhatiin benar-benar. Di mana kita harus menempatkan. Jangan mentang-mentang habis ngaji bangga diri, bukan miskin ngaji lo kaya kagak. Orang yang ngaji pulangnya merendah. Ajak rangkul saudara kita biar mau ngaji. Jangan malah bangga diri, jangan malah sombong. Ada tambah jauh dari Allah. Man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa hudan. Siapa yang bertambah ilmunya namun dia bertambah jauh dari Allah, gak tambah hidayahnya, gak tambah takwanya, gak tambah imannya, berarti dia orang yang tambah jauh dari, bukan orang yang tambah tidak ada manusia selain Nabi dan Rasul lebih pintar dari iblis. Iblis, tapi dia nggak punya sifat rahmat, dia nggak punya sifat tahu diri. Iblis selain pintar alim, makanya iblis itu rajanya jin, dari kalangan jin iblis itu asli. Kayak kita ada manusia, satu ada yang apa? Pintar banget, ibadahnya kuat banget. Di mana tempat ibadah? Sampai saking hebatnya jin yang bernama iblis diangkat sama Allah ke langit satu. Dia tambah ibadah lagi sampai tidak ada petak di langit kecuali iblis pernah sujud di atasnya. Ya. Kita nih setiap petak di masjid ini pernah kita sujudin aja belum ya? Tidak ada sepetak di muka bumi dia di muka langit kecuali iblis pernah sujud di atasnya. Diangkat ke langit berikutnya begitu juga sampai ke langit ketujuh. Sampai diangkat sama Allah sama derajatnya sama para malaikat. Diangkat lagi sederajat sama dengan pemimpin para malaikat, sama kayak malaikat Jibril, Mikail, Israfil. Diangkat lagi sama Allah sampai jadi pimpinan malaikat. Iblis, tapi dia belajar ibadahnya, ya keilmuannya cuman dia gunakan untuk prestasi. Banyak kita gitu ya, belajar supaya berprestasi, itu amalan iblis. Belajar untuk pintar, untuk manfaat terhadap umat, sesuai sabda Nabi, khairun nasi anfa'uhum. Ini tujuan kita. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling manfaat untuk manusia. Ini kita niat belajar supaya saya bisa tahu cara ibadah sama Allah. Kalau saya bisa mengajarkan umatnya Nabi Muhammad, saya ajarkan agar ilmu saya berkembang. Paham? Ayo belajar di atas. Diuji sama Allah ya. Ini orang yang punya niatan prestasi, makanya begitu diuji sekali anjlok. Diuji sama Allah, diciptain Nabi Allah. Inni ja'ilun fil ardi. Malaikat bertanya-tanya, atajalu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la. Aku lebih tahu kata Allah daripada kalian. Akhirnya apa? Ditanya malaikat, ayo sebutkan nama-nama ini. Malaikat jin. Gak ada yang bisa. Nabi Adam bisa. Nabi Adam, sebutkan nama-nama. Disebutin Nabi Adam satu-satu. Qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh. Bukankah aku telah katakan kepada kalian, aku yang maha mengetahui perkara yang gaib di muka bumi dan di langit. Akhirnya Allah jawab. Ayat sekarang kalian wa idza Allahu lil malaikah. Allah berkata kepada malaikat.
Iblis disebut nggak? Enggak, karena iblis saat itu pimpinan malaikat. Wa idh qala Allahu lil malaikati isjudu. Malaikat sujud. Pada siapa? Ya Adam. Ini mau kemana? Semoga disuruh sujud. Ya ada saja. Kemudian mereka sujud. Baru dikeluarin lagi iblis. Karena dia nggak mau sujud illa iblis, kecuali iblis. Dari tadinya malaikat disebut sama Allah malaikat. Karena dia nggak mau sekali jadi kan iblis lagi. Illa iblis atau wastakbara wa kana minal kafirin. Tapi kalau para anbiya, rasul dan yang lain-lainnya mereka ibadah karena Allah, imtithal dan patuh dengan perintah Allah. Mau habis saya salat, saya zakat, saya puasa, saya beriman, terus saya mau dimasukin neraka, sami'na wa ata'na. Terserah Allah, saya hambanya mau diapain kan? Makanya para nabi dan rasul nggak ada yang dikeluarkan dari garis kenabian. Begitu juga kita. Kalau kita ibadah pengen jadi wali, kan diuji sekali. Ibadah karena Allah mau diterima. Yang penting kita ikutin syariat Nabi Muhammad. Ntar mau diterima, mau enggak, mau kita dimasukin neraka karena pahala kita, enggak apa-apa. Andai kata ada orang yang banyak dosanya mau dimasukin surga sama Allah, terserah Allah. Makanya Sayyidatuna Rabi'ah al-Adawiyah beliau mengatakan dalam munajatnya, ya Allah, aku menyembahmu karena yang aku inginkan hanyalah ridha. Jika engkau memasukkan aku ke neraka-Mu dengan ridha-Mu, aku ridha. Dan jika engkau memasukkan aku ke surga-Mu, aku tanpa ridha-Mu, aku tidak mau. Yang penting ridha-nya Allah. Nabi Ibrahim dilempar ke api karena Allah ridha, enggak panas. Benar? Fir'aun disuruh berenang, mati. Jadi apa? Yang penting adalah ridha. Caranya gimana? Kita juga ridha dengan pemberian Allah. Begitu kita ridha dengan pemberian Allah, maka hati kita akan tenang. Itulah nikmat. Jangan ditipu dengan nikmat makanya sahabat begitu pulang ke Mekah, habis Fatu Makkah, mereka melihat ini rumah saya dulu di mana? Nabi mengatakan apa? Hei sahabatku, katakan Allahumma innal aish la'ishal akhirah. Sesungguhnya kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan akhirat. Farhamil ansara wal muhajir. Ya Allah, maka rahmatilah orang-orang ansar dan muhajir. Jadi apa? Kita harus pintar menempatkan diri kita. Jangan apa? Yang penting cari ketenangan dalam hidup dan tidak ada ketenangan kecuali dengan Allah dan Rasul. Bukan dengan banyak duit. Tanya orang yang banyak duit nggak bisa tidur. Yang banyak kerjaan nggak bisa tidur. Kelihatannya doang mobilnya Mercy. Otaknya mau pusing. Semua orang berapa? Orang yang pulang. Kita semuanya permainan. Tapi kita ketemu orang miskin, lihat orang miskin yang saleh. Kalau kita datang ke rumahnya, dia naruhin air dengan ikhlasnya, kelihatan wajah. Coba kita ke rumah orang kaya, bawa ini sirup, kakinya ngangkat, taruh situ. Mau minumnya takut, mau minumnya takut karena kata Nabi SAW, pemberian orang pelit itu penyakit. Makanya hati-hati. Orang makanya Nabi mengatakan juga yang hadis yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali alaihi ridwanullah. Orang yang mendatangi orang kaya, dalam hadis, orang yang mendatangi orang kaya, maka hilang darinya 2/3 imannya. Saya datang dong naik rumah orang kaya, 2/3
sepertiga iman kita hilang. Tinggal sepertiga, tinggal dikit. Diterangin sama Imam Ghazali, yang dimaksud oleh Nabi itu yang kaya, ulama yang kaya. Ulama udah ulama kaya, tapi kita tujuannya kekayaannya. Seperti ustadz yang tajir, itu dapat sepetan gitu. Tujuannya dunianya itu sepertiga agamanya. Kalau datengin orang kaya yang bukan ulama, habis imannya gitu. Habis. Pertama datang dengan iman, saya pengen ngelurusin dia orang. Benar gak? Semuanya niat begitu ya. Urusin. Begitu kenal, disenengin, kasih duit, ngelihat dia salah, bisa ngomong. Imannya habis. Imannya susah untuk mengatakan yang hak. Karena dia salah dalam mengartikan kalimat roh. Makanya guru kami Habib Umar pernah dulu nasihatin, berapa banyak orang yang deketin orang kaya, pejabat, tujuannya agar dimudahkan dakwahnya atau sebagai sarana dakwahnya. Kayak saya deketin orang penting nih, biar semua urusan saya gampang. Tapi kata Abu Umar, kebanyakan yang seperti ini begitu dapat sarana lupa dakwah, lupa tujuan. Apa kata orang kaya, apa kata pemimpin? Benar apa kan? Makanya sebaik-baiknya ulama, sebaik-baiknya pejabat adalah yang mendatangi ulama. Mau jadi RT terbaik di dunia, datangin ulama. Duduk ngaji, mau jadi RW terbaik di dunia, datangin ulama, duduk ngaji. Ini sekarang RW sama RT, ya umumnya sama ulama kurang ajar, kayak pangkatnya loh. Atau presiden gak ada artinya di hadapan ulama bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini RT aja ulama baik. Baru RT gimana jadi presiden? Taruh ini ulama yang udah dikenal ya. Kalau ulama-ulama yang ecek-ecek apalagi gak dianggap. Ini apa? Jadi pemimpin dunia aja sombong, apalagi jadi la ilaha illallah Muhammad Rasul. Kesian ya. RT yang baik datang mengaji, RW yang baik datang mengaji, wali kota begitu dulu, camat, ngaji. Itu sebaik-baiknya pejabat adalah yang mendatangi ulama, dan seburuk-buruknya ulama yang mendatangi pejabat. Yang ulama ngempet aja mau pejabat deh, jelek. Pejabat itu nggak bisa didatangin oleh ulama. Pasti ulama itu punya tujuan, akhirnya dimanfaatkan. Kecuali memang kita sudah mantep, ya. Istilahnya udah jago berenang, terus ada RT RW yang kelelep, ya, maka kita pengen nolongin nggak apa-apa. Tapi kalau kita masih separuh-separuh, berenangnya baru bisa, itu juga dikali dia di kolam renang New Center, ya. Cemplungin kali Ciliwung lagi banjir hilang, ya. Nih, taruh kali Ciliwung misalnya masih ada. RT RW kita lagi di situ tenggelam. Kita yang baru bisa berenang di youth center, jangan sok-sokan nolongin RT RW dengan berenang. Nggak usah didatengin. Akhirnya kita ikut tenggelam, ikut anyut. Caranya gimana? Lemparin tadi. Tolongin tetap harus. Ya karena mereka juga umatnya Nabi Muhammad. Harus kita sayangi, kita hormati. Lemparin tali, tarik, atau lemparin ban biar dia ngapung.
lisanin dan paham? Ar-Rahman artinya apa? Ar-Rahman adalah al-mun'im bi jala'ilin ni'am. Al-mun'im bi jala'ilin ni'am, yang memberikan nikmat yang besar, nikmat pokok, ya nikmat pokok. Apa nikmat pokok? Seperti keadaan kita. Nah, ada siapa itu? Belakang sana satu orang. Ini penting tadi. Nah, apa tadi? Nikmat pokok. Apa? Seperti wujud kita. Kita wujudnya di mana? Di dunia ini. Siapa yang menciptakan? Allah. Dengan apa? Dengan sifat Ar-Rahman. Memberikan nikmat pokok, nikmat asli. Terus tubuh kita ini juga kasih mata jadi melihat, ya, kuping jadi mendengar, dikasih lidah mulut biar bicara, kasih hidung biar nafas, kasih kaki biar jalan, kasih tangan. Semua ini nikmat Ar-Rahman. Atau artiannya nikmat Ar-Rahman yang gak pernah kita minta. Itu nikmat pokok yang gak pernah kita minta. Kayak nikmat Islam. Pernah gak minta sama Allah jadi orang Islam? Gak pernah ya. Minta sama Allah biar hidup di dunia pernah. Ada yang ingat tuh kali dulu masih di mana? Di punggung bapaknya, ya. Atau di rahim emaknya, ya Allah hidupin saya dong di dunia, ya. Itu nikmat besar. Nah, sedangkan Ar-Rahim Al-Mun'im bidaga izin ni'am, yang memberi nikmat lebih, yang memberikan nikmat lebih. Mata kita udah bisa ngeliat nih, ya. Kita atau udah wujud di dunia, ada kita di dunia, dikasih umur panjang. Nah, ini Ar-Rahim. Mata kita ngelihat ada yang pandangannya tajam, itu yang pandangan tajam itu Ar-Rahim. Nama? Atau kita katakan nikmat Ar-Rahim adalah nikmat yang pernah kita yang diharap oleh manusia. Ada yang enggak yang minta biar pinter? Nikmat Ar-Rahim. Akalnya nikmat apa? Nikmat Ar-Rahman. Pinternya nikmat Ar-Rahim. Karena kita punya akal enggak pernah minta kan? Pernah enggak? Allah beri akal dong. Ada ya? Nikmat gigi itu nikmat? Enggak ada pun Allah minta gigi dong. Tumbuhnya gigi nikmat Rahim. Terkadang putus dia minta Allah tumbuhin lagi dong. Nah, ini Ar-Rahim. Karena sumbernya udah. Paham? Ada yang minta bini cantik. Nah, itu nikmat Ar-Rahim. Nah, nikmat Ar-Rahim itu nikmat remeh. Ya. Apapun yang pernah diminta oleh manusia itu adalah dari urusan dunia, ya. Apapun yang pernah diminta dari urusan dunia oleh manusia itu adalah perkara yang remeh. Dan yang tidak pernah diminta oleh manusia itulah kenikmatan yang besar. Makanya dalam nikmat besar kita disunahin sujud sahwi, ya, sujud sahwi, sujud syukur. Sahwi ikut-ikutannya sujud syukur. Kapan
nih disunahin sujud syukur. Begitu dapat nikmat yang kaget. Bukan nikmat yang udah di jalan ya. Nikmat kaget lagi duduk di rumah sepunyung-punyung datang orang bawain Mercy nih buat Pak Panji Mercy. Allahu Akbar sujud syukur. Ya, bukan apa? Bukan dapat gaji sujud syukur. Gaji sih emang udah hak ya. Emang udah ada ketentuannya. Tahu apa enggak? Iya. Jadi kalau begitu dapat nikmat besar, baru kita suruh sujud syukur. Atau terhindar dari musibah yang besar. Lagi duduk di rumahnya terjadi tsunami di Aceh. Alhamdulillah kita enggak kebagian bala. Allah bersyukur atas terhindar dari bala. Atau melihat orang cacat, ya kakinya cuma satu, sunnah kita sujud syukur karena kita dikasih kaki dua, tapi sujudnya dengan jangan depan tuh orang, singgung kan, tunda dulu di mana kayak jangan depan orang. Allah kenapa sujud syukur kayak punya kaki dua, disumpahin dia ya. Jadi harus tahu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kemudian Ar-Rahman lebih afdal daripada Ar-Rahim. Ar-Rahman lebih afdal daripada Ar-Rahim. Karena huruf Ar-Rahman lebih banyak daripada huruf Ar-Rahim. Huruf Ar-Rahman 7, Ar-Rahim 6. Dan umumnya bahasa Arab lebih huruf berarti lebih arti. Lebih huruf berarti lebih arti. Ini pada umumnya ya. Sebelumnya dalam bahasa Arab lebih huruf berarti lebih arti. Ar-Rahman 7 ya hurufnya, alif, lam, ra, alif lagi. Kan kita kan nggak bacanya Ar-Rahman, ya kan? Ar-Rahman, ya enggak? Alif, lam, ra, ha, mim, alif. Baru nun ya. Alif, lam, ra, ha, mim, alif. Jadi itu 7. Karena kita nggak baca Ar-Rahmanir Rahim enggak ya? Ar-Rahmanir Rahim. Itu ada alif yang tidak tertulis. Kalau Ar-Rahim 6 alif, lam, ra, ha, mim, ya, mim ya 6. Dan lafaz Ar-Rahman khusus untuk Allah. Ya. Nama Ar-Rahman khusus untuk Allah, nggak boleh buat yang lain. Nggak boleh buat yang lain. Ada orang namanya siapa? Namanya Rahman, haram, dosa. Panjang umurnya dosa. Nggak boleh. Namanya misalnya Rahman, tambahin Abdur. Panggilnya siapa? Jangan Rahman, Oman ke? Karena Ar-Rahman hanya milik Allah. Nggak boleh namain orang dengan Rahman. Panggil orang nggak boleh. Kalau Rahmat nggak apa-apa. Namanya Abdul Rahman. Panggilnya Oman ke, Maman ke, orang Indonesia kan biasanya singkat-singkat. Sebenarnya kalau nama kita Abdul Rahman, panggil Abdul Rahman. Jangan
Rahman, namanya Fauzan panggilnya Ojan, namanya Zaki panggilnya Kiki, jangan kita kalau nama orang itu doa, nama orang itu yang baik, nama orang itu adalah doa yang baik ataupun yang buruk. Namanya Abdul Rahman, panggil orang Abdul Rahman. Jadi hamba Allah beneran yang saleh. Makanya Nabi SAW dulu kita namain anak kita dengan nama yang wasamu bismil hasan, dan namailah anak kalian dengan nama yang baik. Nama yang baik. Apa nama baik? Dulu Sayyidina Ali waktu punya anak Sayyidina Hasan sama Sayyidina Husain, kita nyaman Nabi. Sayyidina Ali datang, ya Rasulullah saya punya anak, tolong namain. Kata Nabi, kamu mau namain apa? Waktu Sayyidina Hasan, karena Sayyidina Ali ini demen banget sama perang, yang dinamain Harb, namain perang. Karena adatnya orang Arab dulu sebelum adanya Nabi SAW, kalau anak itu dinamain nama-nama kasar. Harb, nama Tuqbah, nama Utbah, itu artinya ngeri-ngeri. Tapi kalau budak dikasih nama-nama lembut, Bilal. Nah ini apa? Kebiasaan orang Sayyidina Ali namanya Harb ya Rasulullah, perang. Dan Nabi jangan namanya Hasan, namanya Al-Hasan. Kemudian lahir lagi Sayyidina Husain, masih juga namanya Harb. Nabi bilang enggak, namanya Al-Husain. Nah, nama apa? Nama apa enggak? Makanya orang Indonesia nih, alhamdulillah masih ada baiknya. Karena orang gitu nih mencintai kampungnya masing-masing, makanya anaknya itu dikasih nama daerahnya masing-masing. Nama ada Prabowo, Joko, coba lagi Bowo, orang Jawa. Nama orang Sunda Dadang, Tapi walaupun demikian, depannya dikasih nama Muhammad, Muhammad Wibowo, Muhammad Sudrajat, ada orang Sud. Apa enggak? Dikasih apa? Tambahan. Kenapa kok orang dulu ngasih namanya Muhammad? Karena ada dalam hadis orang yang namanya Muhammad nggak bakal dibakar api neraka. Neraka malu. Namanya Muhammad dibakar neraka malu. Tapi kalau bandel nggak mungkin orang nama Muhammad bandel. Bawa nama Muhammad bandel nggak mungkin. Namanya Wibowo. Namanya Muhammad Wibowo. Masuk diskotik pakai tato. Nama kamu siapa? Bowo. Muhammadnya nggak ada. Muhammadnya dia buang. Beneran enggak? Ada orang nama Muhammad. Namanya bapaknya namanya cuma Muhammad doang. Dia nakal ganti Mehmet. Bener enggak? Muhammad. Ini diganti namanya oleh dirinya sehingga berhak masuk neraka. Tapi kalau namanya Muhammad sampai dia tua Muhammad. Karena orang kalau punya nama Muhammad malu dengan dirinya karena bawa nama Nabi. Untung nggak yang namanya Muhammad? Bangga dengan nama Muhammad, jangan dengan bangga dengan nama wibowonya aja. Boleh bangga wibowonya. Panji, bangga dengan Panjinya nggak apa-apa, tapi Muhammad lebih dibangga. Muhammad Panji, Muhammad Adit, Muhammad Fulan. Tapi yang namanya Muhammad jangan girang dulu,
karena ada yang lebih baik daripada nama Muhammad. Ya, nama Muhammad itu udah hebat ya. Ada yang lebih lagi. Ya, kata Nabi SAW, ahabbul asma'i ilallahi Abdullahi wa Abdurrahman. Nama yang paling Allah sukai adalah Abdullah dan Abdurrahman. Siapa yang namanya Abdullah di sini? Gak ada. Namanya Abdurrahman? Ada. Bagus ya, paling disukai namanya semua. Ini Nabi yang pilih. Makanya apa? Namain nama anak-anak kita dengan nama yang bagus. Perempuan, namain anaknya juga dengan anak perempuan, kasih nama yang bagus. Jangan ikut-ikutan sekarang bacanya Caca. Sasha, Kesha. Apaan lah? Dulu ingat kita. Ingat saya punya teman namanya Ferdiansyah. Kan orang sekarang belakangnya Syah semua ya. Ngadu dipanggil sama Habib Umar bin Habib. Kenapa namanya Ferdiansyah? Nomor ganti. Syah itu artinya pelupa, ganti katanya. Umar diganti namanya murid dzakir, murid yang selalu ingat. Nah, makanya yang namanya Syah belum. Lucu deh. Gampang dibegoin, keren, dandan, foto sono, Syah namanya ya. Lupa. Nama. Kayak kita harus pintar apa? Menempatkan nama. Kalau memang harus pakai Syah, saya pengen Syah. Aisyah, harus pakai Syah, ibunya pengen. Pokoknya yang Syah deh kayaknya lucu. Aisyah, Fatimah, Khadijah, Maimunah, Ramlah. Dulu di Betawi banyak nama Ramlah, sekarang udah habis. Dulu Kang nasi uduk Pok Romle, sekarang nyari Pok Romle susah. Betul? Itu Romlah itu nama istrinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya namanya Romlah. Nama ada lagi yang namanya Maria, Maryam, Ummi Kulthum, Ummu Hani, Hafsah. Banyak nama-nama sahabiyat yang baik. Mengharap keberkahan mereka. Jangan ikutin nama artis ya. Yang ngaji, insya Allah bisa jaga diri. Kalau misalnya kita udah dikasih nama sama ibu kita, sama bapak kita udah terlanjur kasih nama, kalau izin dengan mereka kita ganti. Kalau mereka udah gak ada, ganti nama kita dengan nama yang baik. Jangan namanya salah-salah. Kayak orang dulu juga namanya salah-salah. Makanya kita kalau di tahlilan orang-orang Betawi mendingan yang baca nama-namanya yang lain. Karena kadang nama-namanya kagetin, bikin kaget. Yang namanya centong, lantang. Ini benar. Itu karena orang dulu tidak mengerti cara memberi nama. Apapun yang ada di depannya itu namanya. Saya pernah punya tukang sampah dulu masih kecil namanya Cemong. Kirain kita karena dia nggak dorong sampah, orang nyebutnya enggak tuh di KTP-nya namanya Cemong. Nah ini hal-hal semacam ini alhamdulillah di Betawi sangat berubah ya. Udah nggak ada kan yang namanya Cemong sekarang. Namanya apa? Baik-baik. Alhamdulillah ini perubahan baik, kita hormati dan kita teladani dan kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhirnya banyak lagi penyusutan. Penyusutan nama. Yang tadinya namanya udah bagus-bagus, Muhammad di mana-mana, dari ujung Jawa sampai ujung mana, ujung Jawa lagi. Hampir rata-rata orang Jawa mau anaknya 10 depannya namanya Muhammad. Orang Betawi gitu juga. Muhammad Ilham, Muhammad Sobri, Muhammad Bakri. Kemudian sekarang di zaman ini lebih bangga dengan nama artis.
Kita jangan demikian. Ngerti? Nah, dan orang kampung itu juga kasih tahu kalau disuruh Nabi namain nama yang baik. Artis baiknya gimana? Karena mereka melihat artis enak, banyak duit, ntar anak gue juga pengen banyak duit, kan banyak duit enak. Apa jaminan orang banyak duit itu nikmat hidupnya? Anda sekarang yang miskin, Anda merasa beban dengan kemiskinan Anda, tapi kalau Anda sadari dan Anda dibukakan mata Anda oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat kepusingan orang kaya, kalian akan ogah jadi orang kaya. Artis kaya terhina apa enggak? Mulia apa enggak? Disuruh ini mau, disuruh itu mau, ya mendingan gue piara kambing. Ya, bedanya sama kambing apa? Kalau kita sebagai muslim mukmin yang di rumah, wanita yang salihah, murah nggak? Biar nggak punya bapak, saya nggak bisa diurus saya hamba Allah, saya patuh dengan Allah dan nggak butuh dengan yang lain. Dia menjadi mulia. Paham? Walhasil apa? Nama itu sangat berpengaruh. Dan yang paling baik adalah Abdullah dan Abdurrahman. Dan namain anak kita Muhammad. Kata Syekh Ibn Hajar, orang yang paling tolol di dunia ini yang punya 3 anak, kagak ada satupun yang dinamai Muhammad. Anak laki punya 3, tapi satu nggak ada yang nama Muhammad. Orang yang paling bodoh. Ajhalun nas, kata Syekh. Orang yang paling bodoh. Yang punya 3 anak laki-laki, satu nggak ada yang namanya Muhammad. Bahkan kita kalau dia lagi istri kita belum hamil ya, niatin, ya Allah, kalau istri saya hamil dan melahirkan, saya akan beri nama dia Muhammad. Insya Allah bakal hamil, ya, insya. Ini bagi apa? Sulit ya. Hasil nama Muhammad itu paling enak. Pertama kalau kita punya anak nama Muhammad, pasti nama Muhammad ada di hati kita nggak? Kalau sekarang kan yang nggak punya anak Muhammad cuma ngaku cinta sama Nabi, tapi nabinya di hati nggak? Tapi kalau kita punya anak Muhammad, minimal namanya ada di hati, walaupun belum nabinya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kata Syekh, kenapa dibilang bodoh? Karena harusnya dia bisa menempatkan nama Muhammad di hatinya, tapi dia nggak mau, cari nama lain. Pokoknya 3 anak laki-laki, nggak ada yang namanya Muhammad, orang bodoh. Paham? Adapun Ar-Rahim boleh dipakai oleh orang, karena Allah mensifati Nabi kita Muhammad SAW dengan sifat bil mu'minina raufur rahim. Ya, ada rahim boleh digunakan untuk yang lain. Kalau ada orang namanya Rahim, nggak apa-apa. Malik, ya. Salam, Mu'min, Muhaimin, Aziz, ya. Itu nggak apa-apa. Nama Allah selain Ar-Rahman boleh dipakai untuk makhluk. Kalau Ar-Rahman nggak boleh. Haram. Kalau Allah, coba aja jadi. Anaknya dikasih nama Allah, jamin gitu. Gak lama karena ini nama khusus milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilahun wahid, Tuhan yang Maha Esa Subhanahu wa ta'ala. Yang belum apa? Murajaah. Diulang pelajarannya tiap hari diulang. Ya, minggu depan gak pakai nanya siapa yang mau. Makanya besok minggu depan absen udah jadi. Pakai namanya kita panggil. Bulan jawab, bulan jawab. Yang gak bisa berdiri. Dari awal pelajaran sampai akhir. Dia punya semangat. Ya. Jangan ngaji sama badaku. Tahu. Yang ngaji cuma ngambil apa? Cerita, lucu, ketawa. Udah kasih lucu supaya enggak
masih tegang, nggak ngantuk. Ini lucu aja masih ada yang ngantuk. Apalagi kalau tak paham ya. Sama. Wallahu ta'ala alam. القلوب تهيج الأشجان والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا ويكون ثنانا لكن حبا بالسرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا واسلك بنا بنهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب ندانا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانظر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات واصلح عقبانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا بدارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا بدارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا بدارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا بدارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا بدارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا بدارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا بدارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا بدارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا وصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.